Kalau land regulernya itu trayek mana Pak? Ya sebenarnya saya itu kemarin bincang dengan anak-anak saya, kita coba lah dulu seandainya ini hanya Pulau Jawa aja, Sementara Pulau Jawa Pulau dulu. Jawa aja dulu, Pulau Jawa aja dulu. Ya ini juga kita lagi mencari partner untuk membangun armada, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau nanti kebetulan kita tinggal di Jawa ya kita lihat bagaimana Jawa ini. Ya, saya yakin itu masih banyak ya, masih banyak peluang-peluang yang ada. Karena pada intinya ya operator bus itu adalah kan pelayanan masyarakat. Nah, kalau pelayanan masyarakat artinya kembali kepada hakikat manusia. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan ke bumi ini jadi pelayan. Siapapun orangnya, apapun profesinya sebenarnya jadi pelayan. Hakikatnya seperti itu. Cuman kadang-kala sebagian saudara-saudara itu mendefinisikan salah. Jadi itu menganggap bos-bos itu pelayan, presiden pun pelayan. Hakikatnya malah lebih susah seorang presiden itu melayani masyarakatnya 260 mungkin 260 jutaan sekarang ini. Saya belum tahu sensus penduduk kita berapa ya. Itu mestinya tuh kalau dalam hakikatnya melayani itu. Nah, ya kita doakan juga pemerintah kita supaya dia sehat selalu dan bisa memberi yang terbaik apalagi dalam keadaan pandemi ini. Jangan kita termakan isu sehingga akhirnya kita terpecah-pecah persoalan-persoalan yang mestinya tidak kita lakukan atau tidak kita dengar hal-hal yang bersifat yang tidak baik. Nah, lebih baik manusia itu carilah yang terbaik karena kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik itu kunci segala-galanya. Saya rasa hal itulah yang harus kita jalankan sebagai anak manusia. Apalagi yang mau ditanyakan. Rencana kedepannya Pak Haji? Ya. Mau nambah unit yang bagaimana Pak Haji? Ya saya baik pun untuk reguler itu semuanya kita premium aja. Premium kelas semua kita yang mau. Pakai sasis Eropa. Ya, jadi cuma nanti tinggal bekerja sama dengan siapa, lalu kondisi apa yang kita inginkan. Nanti saya minta opini masyarakat lah ya. Nah, jadi responnya masyarakat tuh apa yang terbaik. Nah, pada intinya tadi itu, karena gunanya untuk melayani masyarakat, tentu kembalikan ke masyarakat itulah yang menggunakan jasa tersebut. Nah, kalau saya nanti berpilih dengan A, tak tahunya masyarakatnya, oh saya senang B. Nah, jadi persentasenya bagaimana? Tapi kalau di B semua, kasihan juga teman-teman kita yang beda di bidang karoseri ya. Jadi satu duanya kita bagilah, kira-kira seperti gambaran saya seperti itu. Nah, makanya ini juga kita akan mengeluarkan dari Aditirto. Ya itu tadi, karena berbagi tadi, saya tidak mungkin walaupun karoseri yang itu selain sebagainya, ya alangkah baiknya kita ada semua. Sebab selera itu mesti ada yang berbeda. Nah, kalau kita sudah lengkapin, saya rasa masyarakat bisa menerimanya. Yang paling utama dulu tuh kehadiran. Kehadiran Al-Hijrah itu disambut oleh masyarakat, itu yang paling utama bagi saya. Kalau masalah yang lain-lain itu masalah teknis itu mungkin tidak terlalu bukan saya abaikan, tidak terlalu mutlak. Nah, kira-kira begitulah. Jadi disenangi masyarakat, diterima di masyarakat, nah itulah yang saya cari. Karena apa? Filosofi saya itu sederhana, Pak. Jadi teman 1000 terlalu sedikit, ya kan? Musuh 1 terlalu banyak. Nah, itu filosofi saya. Jadi kita mesti pandai-pandai mempunyai teman yang banyak. Nah, jadi mudah-mudahan Al-Hijrah itu kepinginnya punya teman 1000 itu masih kurang.
tapi musuh satu itu terlalu banyak ya, terlalu besar. Hal-hal yang macam itu saya rasa bangsa Indonesia, orang-orang yang sangat bijak, mengerti filosofi hal-hal yang berkaitan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada lagi Ardiansah mau tanyakan saya di bidang apa, boleh datang. Kalau bocoran kedepannya nih Pak Haji, setelah buka reguler mau ambil unit apa Pak Haji? Sedikit bocoran aja, sasis Pak. Sasis ya. Ya ini ya, kalau itu kita belum bisa memastikan. Jadi untuk saat ini kita lagi bernego, ada bermacam-macam itu. Sebab gini, saya kemarin dikasih tahu katanya juga Volvo akan mengeluarkan yang 370 horsepower. Tapi katanya saya tanya lagi, saya desak lagi, apa udah keluar sekarang? Belum, itu di akhir tahun, nanti launchingnya itu di awal 22 katanya. Seperti itu. Saya ingin tahu bagaimana kehadiran sasis itu ya kan. Karena apa? Kalau banyak pilihan masyarakat itu jadi variasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu akan bisa muncul berkompetisi sasis-sasis tersebut ya. Akhirnya dia memproduk barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang baik ya kan. Sehingga masyarakat yang mempergunakan jasanya tersebut bisa menjadi lebih puas ya. Saya tidak mengucilkan yang lain-lain ya. Jadi memang harus dari orang-orang yang operator bis ini memang mestinya harus memikirkan apa yang terbaik baik pun untuk perusahaannya sendiri, baik pun untuk masyarakat. Saya yakin itu hal sama, semua orang sama pemikirannya. Tentu ya kadang-kadang tentu ada pertimbangan bisnis, itulah yang kadang-kadang rasional kita berubah. Itu persoalan-persoalan. Sebab Pak, kalau saya lakukan sasis ini mungkin dengan harga yang begini dan sebagainya terlalu tinggi atau sebagainya, ini ya itu perhitungan orang bisnis ya. Nah kalau Al-Jirah itu enggak gitu, dia kenyamanan yang utamakan ya, kenyamanan untuk penumpang, makanya mengarahnya ya tetap pakai sasis premium class. Karena itu tadi, kita ini gunanya dilahirkan ke dunia itu pelayan. Nah, jadi kesempatan. Jadi selagi napas kita ada, ya berilah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kalau saya berpikirnya nggak memikirkan saya bahwa premium itu terlalu tinggi dan sebagainya, itu saya tidak memikir. Apakah berapa lama kembali modalnya? Karena etika bisnisnya nggak seperti itu ya. Saya bukan mencari dalam sesuatu hal cepat mengembalikan modal, tidak seperti itu. Yang penting bagi saya orang senang, orang puas itu sudah cukup kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tuh tidak bisa diukur dengan apapun. Mudah-mudahan nanti kalau sudah saya kepastian nanti saya undang. Nah, jadi udah pastian nanti ya kan. Bila perlu kita taruh sasis di sini, Anda sebagai YouTuber bisa menyaksikan, baru kita kirim ke Korseri. Itu yang lebih baik, ya kan? Tunggu aja dulu. Tunggu aja, saya rasa nggak berapa lama lagi lah. Insya Allah keluar. Nanti kalau reguler udah jalan, Paris masih tetap jalan Pak sih? Insya Allah. Jadi itu tetap, karena itu memang sudah diniatkan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa tercapai dua-duanya ya kan. Kepinginnya terlalu banyak. Cuman kemampuannya kurang. Mudah-mudahan nanti pertolongan Allah bisa terlaksana semua. Mudah-mudahan. Nanti pokoknya kalau sudah gitu, Anda saya undang, bakal kita ada rencana itu kalau umpamanya jadi sesuai semua itu. Memang ini kita ajak. Ayo jalan dulu ke Jakarta, kayak kemana, kayak jalan dulu. Jadi itu pokoknya apabila masyarakat itu senang tuh saya bahagia, itu kuncinya di situ. Terlepas nanti
Wah, ini dari mana, ini dari mana? Nggak mikir ke situ saya. Nanti insya Allah rezekinya ada aja. Rute trayeknya apa sih? Kalau ke Sumatera Barat, saya yakinkan itu saya buka. Karena itu kampung saya ya. Sebenarnya begini ya, keinginan saya di bidang transportasi ini, setiap daerah yang pernah saya tinggalkan 1 tahun lah paling enggak, di daerah itu saya pernah berdomisili 1 tahun, rencananya saya buka. Tapi untuk Bengkulu berat saya, karena ada saudara saya sudah bermain di situ. Yang Pak Hasan. Peosan itu. Terus masa perang dengan saudaranya sendiri gitu kan? Bukan perang ya, artinya terus juga kota itu kecil. Jadi saya rasa kita kalau mau ke sana itu juga penduduknya kan Sumatera itu sedikit. Kalau Sumatera Barat itu karena itu kampung halamannya. Ya kita coba lah dulu ya bagaimana nantinya. Mudah-mudahan itu. Saya sebenarnya kalau melihat sekarang itu armada orang-orang itu sudah bagus saja, saya sudah senang. Dulu terniat itu armadanya kebanyakan itu memang keadaan ya. Terpukulnya dengan harga transportasi udara itu sangat murah. Sehingga mati surinya lama itu. Orang-orang yang saudara-saudara saya yang bekerja di bidang transportasi ya, yang lama-lama itu dulunya busnya ratusan, tinggal puluhan, bakal entah bisa jalan atau enggak itu lama sekali. Ya, belum lagi rumah makan, ya, pada tutup. Tadinya yang punya 3, tinggal satu pun nggak bisa menyewakan karyawannya. Saya 2012 itu pernah, kita ya, sebulan kan, waktu nenek meninggal dulu. Ya, kami lewat darat, saya lewat darat. Nah, itu iya, saya lihat itu kasihan. Ini rumah makannya dulu enak ya, saya pernah ke sini ya, terus tutup. Karena itu tadi terpukul oleh oleh transportasi udara yang sangat murah, tidak mungkin bisa terkejar oleh transportasi darat atau bus. Ya kalau sekarang tuh berkemungkinan ada perhitungan masyarakat, mungkin juga salah satunya ya, kalau armada udara yang berharga murah. Jadi image itu terbangun dengan masyarakat itu mungkin pesawat ini tidak terawat atau bagaimana ya. Itu yang saya baca ya di masyarakat itu, maka saya mau itu. Kalau saya ikutin harga tiket pesawat tidak masuk akal, lebih mahal tiket bus lah. Nah, sekarang ya dari Jakarta tuh ke Padang tuh kalau naik Lion itu 350 sudah dapat. Bayangin aja. Kalau dia pakai eksekutif itu, seatnya yang bagus itu sudah 550.000 kayak ANS itu. Nggak mungkin orang naik bus, karena secepat-cepatnya tuh pasti di angka 30 jam lah. Ya walaupun ada 25 jam dan sebagainya, ya mungkin kalau sekarang bisa ya, karena sepinya perjalanan. Kalau rame nggak mungkin. Itu hampir 1.400 kilo ya. Juga kalau di Jakarta Sumatera Barat itu sebenarnya dari ongkos itu sudah terlalu murah sebenarnya. Dia kena kos lagi penyeberangan kapal dan sebagainya. Nah, ini mulai ada teman-teman saya lihat itu mulai bagus lah ya, karena ada pikiran masyarakat itu, apalagi dengan kejadian ini jatuh, jadi ada rasa ketakutan dari masyarakat. Ya, kalau dia naik Garuda memang terlalu mahal ya kan. Kalau Garuda itu dari Jakarta Padang itu sudah 2 juta. Nah, jadi hal-hal yang gitu ya maunya kita sih udaranya tuh jalan, darat juga jalan. Nah, tergantung nanti kebijakan pemerintah untuk mengatur sistem perekonomian bangsa Indonesia ini. Jadi kalau dibiarkan seperti kalau istilah saya ya, itu membunuh suatu perusahaan yang lain, tapi bukan cara yang dia paksakan, tapi regulasi penerbangan berdampak kepada
transportasi darat. Padahal transportasi darat tuh orang yang bekerja di sini banyak loh Pak. Coba Anda bayangkan ya, betapa banyak itu agen-agen yang terkait kehidupannya di situ. Kalau ongkos pesawat orang nggak mau lagi naik bus, terus itu kan sama juga mematikan bangsanya sendiri itu. Jadi itu juga pemerintah memikirkan itu. Jadi udaranya tetap bagus berjalan, tapi daratnya juga harus berjalan. Itu nggak darat loh, kapal itu juga terkecuali ya kapal-kapal jarak dekat ya penyeberangan itu ya itu mungkin tidak bisa dihindari ya kan. Tapi kalau umpamanya katakanlah Makassar, Jakarta tadinya penuh-penuh, sekarang tuh nggak ada orang terkecuali Lebaran karena pesawat mahal juga tidak terangkut. Itu banyaknya orang pulang ke Jawa atau sebaliknya yang dari Jawa ke Makassar dan sebagainya.